Rian ternyata Rian nonton ya hari ini. Ya nonton ya. Iya kita mau pulang izin ya. Kita nonton dulu ya. Baru pulang dari umroh kemarin ya. Iya nanti bentar ya. Bentar. Ya, bentar ya. Ya bentar. Ya. Aku nonton dulu ya. Nonton. Yang sendiri nggak sama Ricis ya Yan? Ricisnya mana ya? Yan. Habis umroh gimana kalian? Sama Ricis nggak sama Ricis nonton ya? Gimana? Ricisnya mana kalian? Lagi istirahat. Desas-desus mengenai rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis masih terus bergulir. Penyebab Ricis menggugat cerai Ryan paling bikin penasaran. Salah satu dugaan ialah Teuku Ryan yang lebih mengutamakan sang ibu sehingga bikin Ria Ricis cemburu. Seorang warganet lantas membenarkan dugaan tersebut. Mengaku satu kota dengan Teuku Ryan, sebuah akun TikTok menyebut Teuku Ryan hampir menikah sebelum bersama Ria Ricis. Sayangnya hubungan tersebut hanya sampai tunangan. Penyebab hubungan Teuku Ryan sebelum menikah dengan Ria Ricis gagal kabarnya perkara keuangan. Ibu Teuku Ryan disebut mau ikut andil dalam mengaturnya. Ryan suaminya Ricis satu kota sama aku di Aceh. Dulu sebelum kenal Ricis, dia mau ngelamar anak orang juga tapi yang pegang keuangan harus ibunya, kata akun tersebut, dibagikan ulang akun Instagram lambe__danu pada Minggu, 4 Februari 2024. Sontak warganet mengasihani Ria Ricis. Teuku Ryan bahkan dibanding-bandingkan dengan Raffi Ahmad. Banyak mertua yang tidak tahu tempat, bahkan setelah anak laki-lakinya menikah pun, dia masih ingin menguasai. Ya mending anaknya jangan dinikahin, komentar akun Fabella. Raffi Ahmad juga memuliakan ibu dan adik-adiknya, tapi dia bisa loh menempatkan diri ketika udah menikah, adil semuanya, sahut akun @uyi_ko. Mau gak percaya tapi suami sama mertua model mereka emang beneran ada sih, balas akun Melorain. Seperti diketahui, Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan tertanggal 30 Januari 2024. Hubungan mereka memang sudah terlihat renggang sejak 2023 lalu. Teuku Ryan selalu bungkam ketika ditanya mengenai rumah tangganya dengan Ria Ricis. Ia hanya minta doa agar keutuhan keluarga kecilnya tetap terjaga. Di sisi lain, Ria Ricis memberikan sindiran-sindiran melalui media sosial. Seperti sindiran Ricis yang mengaku tekanan batin karena tidak disentuh sejak lahiran. Sindiran Ria Ricis dibenarkan oleh suami Okky Setiana Dewi, Ori Fitrio. Oleh karenanya, Ricis diduga tak lagi menerima nafkah batin selama 18 bulan terakhir. Namun tudingan tidak menyentuh Ria Ricis telah dibantah Teuku Ryan. Hanya saja Ryan tak mau mengumbar aib Ricis yang merupakan ibu dari putrinya, Moana. Sidang perdana perceraian Teuku Ryan dan Ria Ricis dengan agenda mediasi akan digelar pada 19 Februari 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan kini tengah di ujung tanduk. Ria Ricis dikabarkan telah resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Teuku Ryan. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah, menyatakan bahwa gugatan tersebut terdiri dari 3 tuntutan yang diajukan kepada Teuku Ryan. Tuntutan yang diajukan oleh penggugat, yang dalam hal ini istrinya, mencakup gugatan kumulatif, cerai gugat, hadanah, dan nafkah anak, ungkap Taslimah pada hari Rabu, 31 Januari 2024. Kabar ini kembali membuat publik bertanya-tanya tentang sumber kekayaan Teuku Ryan. Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Ria Ricis, Teuku Ryan bekerja sebagai karyawan bank BUMN dengan gaji sekitar 6 juta rupiah. Lantas, bagaimana sumber kekayaan miliknya kini? Setelah menikahi Ria Ricis, Teuku Ryan memasuki industri hiburan sebagai aktor. Sebagai ayah satu anak, ia tampil dalam berbagai serial web, sinetron, FTV, dan film layar lebar. Beberapa proyeknya termasuk Jodoh Wasiat Bapak Babak 2, Kuraih Bintang 2, dan Love Story The Series. Ia juga berperan dalam film perjalanan pembuktian cinta yang dijadwalkan rilis pada tahun 2024. Setelah meraih popularitas berkat statusnya sebagai suami Ria Ricis, Teuku Ryan menjadi brand ambassador untuk Beningas Indonesia, milik Dr. Okky Pratama.
Peran ini membawa keuntungan besar, karena honor seorang brand ambassador dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk popularitas dan daya tarik. Dengan jumlah pengikut Instagram mencapai 4,2 juta, Teuku Ryan menerima banyak tawaran endorsement dari berbagai produk. Jenis produk yang diendorse mencakup kuliner, skincare, dan otomotif. Tarif untuk endorse bervariasi tergantung pada popularitas artis, dan dalam kasus Teuku Ryan, bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Selain dunia hiburan, Teuku Ryan juga terlibat dalam bisnis properti di kampung halamannya, Aceh. Ia mempromosikan kos-kosan dan sewa rumah miliknya melalui video, meskipun harga sewa tidak diungkapkan. Kabar miring mulai mengiringi perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Sikap bungkam kedua pasangan membuat berbagai rumor merebak di kalangan masyarakat. Terbaru, muncul rumor bahwa Teuku Ryan tak lagi menyentuh Ria Ricis setelah putri mereka, Moana lahir. Hal itu memancing asumsi publik bahwa Ryan mengidap penyimpangan seksual. Gosip soal Teuku Ryan tak pernah menyentuh Ria Ricis lagi setelah Moana lahir pun sudah sampai ke telinga sahabat sang konten kreator. Salah satunya Dr. Aditya Surya Pratama, yang langsung menepis isu penyimpangan seksual Teuku Ryan. Dalam sebuah wawancara, Aditya Surya Pratama menyampaikan diagnosa awal terkait rumor Teuku Ryan tak lagi menyentuh Ria Ricis setelah Moana lahir. Lelaki yang biasa disapa Adit membuka kemungkinan bahwa hal itu ada kaitannya dengan sindrom baby blues. Kalau istilah kedokterannya, seorang ibu habis melahirkan ini lebih ke ada baby blues syndrome dan lain-lain, ujar Aditya Surya Pratama di Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2024. Bisa jadi, Ria Ricis terkena baby blues setelah Moana lahir. Hormon yang tidak stabil akibat baby blues berpeluang besar dalam mempengaruhi kualitas hubungan Ricis dan Teuku Ryan. Akan ada banyak faktor stres yang didapatkan setelah melahirkan. Seorang perempuan punya ekspektasi, jadi saat tidak terpenuhi ekspektasinya, hormon akan tidak stabil, terang Aditya Surya Pratama. Ada nantinya yang membuat si ibu stres. Dari situ, maka akan timbul masalah atau jadi lebih sensitif, imbuhnya. Hanya saja, Aditya Surya Pratama menegaskan bahwa penjelasannya cuma diagnosa atau dugaan saja. Ia tidak mau masuk terlalu jauh dalam masalah yang dialami Ria Ricis dan Teuku Ryan, sampai keduanya enggan bersentuhan satu sama lain. Kalau yang itu seperti apa, no comment, ucap Aditya Surya Pratama. Sebagaimana diketahui, Ria Ricis resmi mendaftarkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan terdaftar sejak 30 Januari 2024 kemarin. Hingga kini baik Teuku Ryan maupun Ria Ricis belum buka suara terkait perceraian. Keputusan Ria Ricis menggugat cerai sang suami, Teuku Ryan masih menjadi perbincangan publik. Kehidupan pasangan ini turut dikulik termasuk sifat dan perangainya yang tak banyak diketahui oleh publik. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan ramah saat di hadapan kamera, baru-baru ini sang sahabat, Zeda Salim ungkap karakteristik alias sifat asli Ria Ricis yang jarang diketahui oleh banyak orang. Zeda menyebut bila Ria Ricis merupakan sosok yang memiliki kecerdasan logis. Hal inilah yang membuat sang YouTuber berani mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu dibanding Teuku Ryan. Sebab sebagai orang yang berpikiran logis, Ria Ricis tidak akan diam ketika dirinya diperlakukan kurang baik oleh sang suami. Ibunda Moana itu disebut-sebut berani meninggalkan orang yang menyakitinya, tak terkecuali Teuku Ryan. Dia, Ria Ricis, itu memiliki kecerdasan otak dominan kiri.